Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Anissa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa ya anak-anak, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kita, karena kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, bagaimana, sudah siap belajar? Baik, tapi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai buku tematik 6 subtema 4, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, sebelum itu, apakah kalian sudah tahu arti bekerja sama itu apa? Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bekerja sama adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya itu adalah ketika kalian di rumah nih, kalian bekerja sama dengan kakak kalian atau ibu kalian atau ayah kalian untuk membersihkan rumah. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan kerjasama. Jadi, bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik lingkungan di sekitar kita, seperti lingkungan rumah, sekolah, ataupun lingkungan di masyarakat kita. Seperti itu ya anak-anak. Ya anak-anak, tentunya kalian inginkan tinggal di lingkungan yang bersih, yang sehat. Nah, maka dari itu kalian harus menjaga lingkungan bersama-sama agar lingkungan tetap bersih. Nah, karena lingkungan yang bersih itu dapat membuat tubuh kita sehat, sedangkan lingkungan yang kotor itu dapat membawa penyakit bagi kita. Jadi, kalian harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena Tuhan juga mencintai orang yang menjaga lingkungan. Baik anak-anak, sekarang ini Ibu punya contoh gambar bagaimana lingkungan yang bersih dan mana lingkungan yang kotor ya. Di sini adalah gambar lingkungan yang bersih. Terlihat sangat cantik ya kan? Sangat indah, nyaman untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat bermain. Nah, di sini lingkungan kotor. Terlihat sekali ya suasananya itu sangat kotor gitu. Pasti akan terasa bau ya bila kita berada di sini. Maka dari itu kita akan lebih memilih untuk tinggal di lingkungan bersih seperti ini. Anak-anak, dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pun ada peraturan-peraturannya, seperti contohnya itu peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah ke selokan, ke sungai. Nah, itu semua merupakan aturan-aturan dari menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, Ibu punya contoh lagi nih. Misalnya nih di rumah kalian memelihara hewan. Misalnya itu contohnya ayam. Nah, kalian pasti kan punya kandang ayamnya ya. Nah, kandang ayam itu harus selalu dibersihkan. Kenapa? Karena jika tidak dibersihkan, maka kandang ayam tersebut akan menjadi bau dan kotor ya. Dan itu akan mengganggu kesehatan kalian dan juga mengganggu orang-orang yang melewati kandang tersebut. Orang-orang akan merasa bau kandangnya dan juga kotor, itu bisa merusak pemandangan juga ya. Maka dari itu, jika kalian ingin memelihara sesuatu, kalian juga harus dapat mempertanggungjawabkannya, yaitu dapat membersihkan kandangnya, menjaga ayamnya dengan baik, dan juga menjaga kesehatannya. Seperti itu anak-anak. Upaya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu bukan hanya menjaga kenyamanan kita, tetapi juga menjaga kenyamanan orang-orang di sekitar kita, seperti misalnya teman kita atau tetangga kita dan orang-orang lain ya. Karena di sini kita itu merupakan makhluk sosial, kita saling membutuhkan,
saling menghormati, menghargai. Maka dari itu, salah satu bentuk wujudnya itu dalam menjaga lingkungan. Anak-anak, kita pun bisa melakukan pekerjaan bersama-sama dalam menjaga lingkungan. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka dari itu kita harus saling bekerja sama dalam melakukan sesuatu hal. Misalnya itu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ini. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan contoh kegiatan-kegiatan bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama itu misalnya di lingkungan rumah. Kalian bisa membagi tugas dengan kakak, ibu, dan ayah kalian dalam menjaga lingkungan nih. Contohnya misalnya kalian ingin mempunyai tugas atau diberikan tugas untuk menyapu rumah, menyiram tanaman, dan juga menyapu halaman rumah. Kemudian kakak kalian itu bisa mencuci piring, menyetrika baju, mengepel rumah, dan ibu kalian bisa mencuci baju, menjemur pakaian, dan lainnya ya. Jadi seperti itu salah satu contoh kegiatan bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di sini itu contohnya tadi lingkungan rumah ya. Jadi ketika suatu kegiatan dilakukan secara kerjasama, itu akan lebih terasa mudah dan lebih terasa ringan. Begitu anak-anak, maka dari itu kita itu harus saling membantu terhadap sesama manusia ya. Kita juga harus mencintai lingkungan kita karena kita pun membutuhkan lingkungan kita. Contohnya kan ya, kayak sayur, buah-buahan, telur ayam, itu kan dari lingkungan kita sendiri ya. Maka dari itu kita harus menjaganya. Kemudian ada contoh menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan upaya kerjasama di lingkungan sekolah atau kelas nih. Kan suka ada tuh di kelas ya, piket kelas. Nah itu tuh salah satu bentuk dari kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian di masyarakat misalnya itu ada kegiatan kerja bakti. Kalian tahu kan kerja bakti? Yaitu kerja bakti suatu kegiatan gotong royong atau ya seperti kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, bagaimana nih bila kondisi lingkungan itu kotor dan tidak sehat? Nah, lingkungan yang kotor itu dapat membawa penyakit bagi tubuh kita. Misalnya jika ada air tergenang itu ya, akan ada jentik nyamuk banyak sekali. Nah, dari jentik nyamuk kemudian akan menjadi nyamuk, dan bisa saja itu merupakan nyamuk Aedes aegypti yang bisa mengakibatkan kita demam berdarah ya apabila digigit sama nyamuk itu. Jadi kita juga harus hati-hati ya jika melihat sebuah genangan air yang kotor, kita harus hati-hati. Atau jika itu terjadi di lingkungan sekitar rumah kalian, kalian bisa membantu membersihkannya supaya tidak ada genangan-genangan air. Lingkungan kotor pun akan sangat tidak nyaman untuk dilihat ya, dan juga sangat tidak nyaman bagi kita. Karena kenapa? Lingkungan kotor, banyak sampah, berdebu, itu akan mengganggu pernapasan kita ya. Kita akan merasa sangat bau, dan juga apabila berdebu itu akan merasa bisa saja sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya. Berbeda dengan kondisi lingkungan bersih nih ya. Jika lingkungan kalian bersih, maka kalian itu bisa merasa nyaman, bisa lebih sehat. Kalian juga bisa berolahraga di lingkungan sekitar rumah kalian, seperti halaman belakang atau di taman gitu ya. Bisa berolahraga karena kalian nyaman dengan lingkungannya bersih, enak dipandang. Dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, kalian juga harus saling mengingatkan nih. Bila kalian melihat ada orang lain membuang sampah sembarangan, atau orang lain itu membuang sampah ke selokan nih, kalian harus mengingatkannya nih.
Tapi itu juga harus dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Kalian harus menghargai juga mereka walaupun memang mereka melakukan kesalahan. Mereka membuang sampah sembarangan. Nah, kalian bisa mengingatkannya dengan kata-kata yang sopan seperti misalnya menggunakan kata maaf dan tolong. Misalnya gini ya, anak-anak, maaf Pak, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tolong dibuang sampahnya ke tempat sampah. Nah, seperti itu ya. Dan juga bila bapaknya sudah melakukan, kalian bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Jadi walaupun orang tersebut melakukan kesalahan, tetapi kita harus mengingatkannya dengan cara yang baik-baik, yang sopan, dan kita juga harus menghargai. Apalagi kita mengingatkannya kepada orang yang lebih tua daripada kita ya. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Kalian harus mempraktikannya di rumah ya, dalam bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan. Di rumah, cukup di rumah dulu saja. Nanti bila di rumah sudah teratur, sudah kalian lakukan, maka kalian bisa melakukannya di lingkungan sekitar kalian. Nah, baik anak-anak, semoga materi pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan juga semoga kalian selalu mempraktikannya. Mungkin Ibu ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat anak-anak, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri kalian, karena kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kalian harus tetap bersabar, diam dulu di rumah. Walaupun memang pembelajaran di rumah ini mungkin sudah cukup lama ya. Jadi kalian berdoa saja, tetap berdoa agar pembelajaran bisa cepat-cepat dilakukan secara langsung, agar kalian bisa ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman kalian. Tetap semangat anak-anak dalam belajar, gapailah cita-cita kalian. Salam dari Ibu untuk keluarga yang ada di rumah. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya.